aku Laura Tex berperan sebagai Baby di sitkom The Is. Jadi sebenarnya karakter Vira itu jauh berbeda sama karakter aku sendiri. Di episode awal sampai beberapa episode pertama tuh aku masih benar-benar ngegali. Jadi menurut aku semua adegan itu masih sangat favorit karena aku menjadi orang lain. Mostly aku suka sama semua adegannya karena aku ngebawainnya ringan. Jadi untuk kebanyakan adegan di The Is aku suka sih. Adegan favoritku di The Is adalah ketika pertama kali tim Karin rapat di ruang meeting. Soalnya itu pertama kalinya tim Karin full team. Terus dan di situ tuh karakter masing-masing tuh yang menonjol banget. Yang masih ada Marlo waktu itu, Marlonya yang rusuh-rusuh sendiri, Mbak Karinnya super galak, ada Mas Gita juga. Dan si Clarissa tuh yang kayak kelihatan banget yang fans banget sama Mbak Karin. Adegan favorit waktu itu lagi jalan-jalan sama Dion ke mall, abis itu ke Gap sama Gista. Pas nangis yang di garden ya karena di The Is itu kan nggak ada yang ya, maksudnya kita juga drama, tapi aku favorite aja karena jarang aku lakukan untuk The Is kan drama itu. Personally aku suka semua adegan di The Is, terutama adegan yang dimana kita benar-benar kekeluargaan banget, yang kayak semuanya ngumpul dari tim Karin, tim Gista ngumpul. Tapi the most part of the scene yang aku suka itu waktu dulu aku adegan sama Mas Andika. Padahal ini udah berjalan 1,5 tahun tanpa Mas Andika, tapi masih tetap nggak bisa move on. Kalau ada produser kayak Gisa kayak perfect banget ya. Aku justru pengen banget jadi produser se-cool itu. Karena gini, aku juga jadi produser ini bukan yang plek-ketiplek aku mencontohkan dari produser di sini, walaupun ada yang aku ambil contoh salah satu karakternya, tapi aku menggabungkan juga dengan ide-ide aku yang aku ciptakan sendiri. Karakternya tuh aku ciptakan sendiri juga. Jadi nggak ada spesifik siapa orangnya di sini, nggak ada. Aku gabungkan. Baby baper ya, kayaknya itu nggak perlu ditanyain karena semua orang pasti tahu Baby baper. Baby manja, Baby bisa jadi pintar, bisa juga kadang-kadang jadi on. So Baby itu karakter yang menurut aku sendiri berbeda dari teman-teman yang lainnya, karena ya siapa lagi yang baper nih, The Is ya kan, bukan Baby. Vira tuh baper banget, baper dan bapernya melebihi Iren dan Baby. Bima ini adalah seorang produser yang baru pindah dari Singapura. Bima itu karakternya itu dia wise, terus juga dia itu murah senyum, suka ngebantu orang lain, terus juga sebagai produser dia orangnya yang bisa dibilang santai, nggak gimana-gimana banget. Dia di luar semua kekerasannya Mbak Karin dan juga kejudesannya dia dan ke hard workannya dia, tapi sebenarnya dia deep inside juga pengen bisa mendapatkan hidup yang settle walaupun dia masih denial. Jadi kayak masih jauh di lubuk hatinya yang paling bawah dan dia nggak sadar itu. Kadang-kadang nih dia tuh annoyingly obsessed sedikit gitu sama bosnya, sampai apapun kerjaan harus ini kayak Mbak Karin deh, apa yang Mbak Karin bikin dia harus bikin juga gitu. Dia harus ngikutin jejaknya. Cuman bagusnya, maksudnya yang aku sukanya adalah dia itu semua kerjaan dia masih beres. Cuma kadang-kadang suka inovatif sendiri, bikin ide-ide sendiri gitu. Terus kalau sekarang nih lucunya dia udah mulai ada berantem-berantemnya sama Baby. Tapi in real life kita sebenarnya kompak.
kalau di episode sekarang ini kelihatan nih kita berantem tapi sebenarnya untuk kerjaan juga. Selain ceritanya sama pemain-pemainnya, gila aku masih ketemu sama Kak Yoshita, Mas Dewo, terus aku ketemu Tante Ginting, Karina Salim, Gita Putri, Laura Hutz, gila gitu, main-main itu. Pokoknya aku masih bisa ketemu semuanya dan itu bikin aku belajar sungguh sangat amat banyak gitu. Dan aku berusaha improve dalam setiap kesempatannya. Menarik karena ini menurut aku sitcom, aku nggak tahu pertama apa enggak ya, tapi sitcom yang menggabungkan antara komedi dan drama. Kalau dramanya bisa sedih banget, kalau komedinya bisa lucu banget. Karena syuting The Is itu cuma Rabu Kamis, terus juga untuk ngebawain The Is itu nggak terlalu berat gitu kan, nggak kayak drama-drama yang berat banget atau udah harus action gitu. Kalau di The Is kan syutingnya kan ringan, jadi Pertama karena pengalamannya pastinya bekerja sama orang-orang yang luar biasa yang ada di sini gitu, yang aku nggak bisa sebut satu-satu karena semuanya luar biasa pemain-pemainnya. Dan kedua juga Net TV kan, kayak dia emang beda daripada TV-TV yang lain. Jadi aku juga sangat I'm being honored to be played as baby di The Is. Karena The Is merupakan salah satu tayangan di televisi yang bukan sekedar cinta-cintaan aja, dan ceritanya bisa menggambarkan suasana broadcasting yang sebenarnya di Indonesia. Lingkungannya, jadwal kerjanya, terus orang-orangnya. Semua pasti ada baik, ada buruknya kan. Tapi aku nggak pernah ngerasain kayak ada masa-masa buruknya gitu. Maksudnya, the thing that I can remember is the good memories. Dan ya itu ya gimana kalian bisa lihat aja. Mungkin kalau belum banyak yang lihat, maksudnya nggak banyak yang lihat gimana keseharian kita kalau lagi ngumpul The Is, kita udah kayak keluarga banget, udah klop banget, udah deket sedekat itu. Aku ngerasa acting aku ada perkembangan sih, karena dari sebelumnya ya dulu lah selama aku berakting gitu ya, aku nggak ngerasa ada progres yang cepat di acting aku. Nah di sini aku diolah banget, sutradara juga ngajarin banget, belajar aku sama detail apa yang aku nggak bisa dia ngajarin, dan teman-teman pemain lain juga sangat memberikan aku inspirasi sih, karena actingnya juga yang lain sangat natural. Hal berkesan yang nomor satunya adalah keluarga yang luar biasa solidnya. Jadi sekarang aku beneran selain punya keluarga di rumah, aku punya keluarga kedua ya The Is Family, karena kita sedekat itu sih. Aku kayak punya kakak-kakak baru gitu, Kak Mahira, Kak Gista, terus punya teman-teman baru yang super baik, kayak Debbie, Clarissa, Karin, apalagi Kak Tante itu lucu banget. Kekeluargaannya sih, untuk aku yang masih baru banget di dunia peraktingan, dunia entertainment, aku mendapatkan teman, keluarga, guru dalam bidang apapun deh, bidang yang nggak cuma di acting doang, tapi banyak banget hal yang bisa aku serap dari mereka. Hal berkesan pertama kali aku datang di The Is itu adalah kekeluargaan, karena udah lama juga kan The Is, jadi keluarganya itu udah kebentuk banget, dan aku untuk datang di keluarga The Is ini jadi senang banget gitu, karena bertemu dengan keluarga baru. Tertarik atau enggaknya gabung di dunia broadcast itu, aku udah mulai dari dunia broadcast dari zaman kampus dulu, karena aku dulu di kampus itu jurusannya itu adalah broadcast. Pengen tertarik banget sebenarnya. Oke, dari program dari sini kan banyak manfaatnya juga buat aku pribadi. Selain aku start untuk menyukai acting, juga jadi karena suka sama acting, jadi aku mulai teliti dalam hal-hal ini bukan karakter gue, ini harusnya diginiin deh, ini cerita kayak nggak nyambung deh. Mulai banyak ide-ide kreatif gitu loh, sehingga ini membuat aku juga pengen berkecimpung di dunia.
tertarik banget karena jurusan aku itu sebenarnya kuliahnya yang mengarah ke broadcasting. Tertarik, tapi karena major aku kedokteran agaknya susah deh. Soalnya kayak waktu awal masuk DIS banyak banget istilah-istilah broadcasting yang kayak contohnya iya kita mau bikin filler. Kalau di dunia kedokteran filler tuh yang suntik gitu kan, jadi kayak aku sempet kayak filler. Actually hanya dengan syuting DI saja aku udah berasa bergabung di bagian di antaranya gitu, di broadcasting sendiri. Tapi untuk di dunia maksudnya sebagai Laura Teus, why not? Ya kalau misalnya nanti Laura Teus sudah nggak laku lagi jadi artis udah nggak laku lagi, boleh banget. Kalaupun aku tertarik di dunia broadcasting, mungkin aku akan di balik meja banget di bagian finance kali di belakang. Harapan untuk DIS ke depannya, semoga kontennya dalam tayangannya bisa semakin membaik dan juga bisa ditonton lebih banyak orang lagi, dan setelah ditonton bisa memberikan sesuatu pelajaran dan bisa menginspirasi banyak masyarakat di Indonesia. Semoga keep solid dan selalu jadi keluarga. Semoga lanjut terus, makin sukses dengan cerita yang lebih kreatif lagi, makin banyak penontonnya, makin banyak teman-teman yang interested sama Net TV, karena ini kan kita bikin kayak behind the scene-nya kan, dan interestnya nggak cuma sama seragamnya doang ya, tapi sama semua kesehariannya. DIS itu udah bagus, tapi berharap kekurangannya itu bisa ditutupi dengan kelebihannya. Berharap udah nggak ada kekurangan lagi bahkan sama sekali. Terus juga setiap episodenya semakin seru gitu, semakin lucu. Terus juga pokoknya harapan-harapan yang terbaik buat DIS. Semoga DIS panjang sampai 1000, 2000, 3000 episode, amin. Semoga DIS family juga tetap bisa support selalu, nggak pernah lelah untuk nonton, nggak pernah lelah untuk support, nggak pernah lelah untuk kasih saran juga ke kita kalau ada yang kurang atau apa, karena selama ini yang aku lihat DIS family sangat aktif dari segi saran, support dan segala macam. Semoga tali persaudaraannya nggak putus sampai kapanpun. Walaupun DIS nanti, who knows, DIS misalnya udah nggak lagi, tapi semoga kita masih bisa terus sama-sama. Harapan aku semoga dari sini tetap bisa menghibur semua penonton setianya, bukan cuma menghibur aja tapi juga punya value yang sangat bermanfaat untuk semuanya, karena ini menurut aku juga satu program sitcom yang bukan cuma komedi, tapi ada dramanya, jadi mudah-mudahan bisa menghibur untuk semua penonton DIS yang sangat setia. Mudah-mudahan dari DIS ini juga orang-orang bisa tahu gimana kerja di broadcasting, tertarik untuk bekerja di net karena dari program DIS juga kita bisa melihat sebenarnya net seperti apa sih. Halo, gue Garindra Bimo, gue mau ucapin happy anniversary untuk program The East yang ketiga. Semoga tetap lucu, makin kompak castnya. Terus Tanta supaya cepet tinggi. Terus Iren juga rambutnya mungkin dibonding biar nggak boring ya, keriting-keriting terus. Dan Gista, please ajak gue main The East lagi, naikin gajinya. Happy anniversary yang ketiga buat DIS. Semoga semua yang baik-baik ke depannya dan kita semakin menjadi keluarga yang rukun dan pokoknya langgeng sampai seterusnya, sampai selamanya. Happy anniversary buat DIS yang ketiga. Gua Bima, produsernya Donacho. Pokoknya mengucapkan untuk DIS itu semoga DIS selalu keren dan lucu. Happy anniversary DIS yang ketiga, semoga semakin kompak. Happy anniversary buat DIS family dan semua kru DIS. Untuk DIS, happy anniversary yang ketiga. Happy anniversary yang ketiga untuk DIS. I'll see you next year. Happy anniversary The East yang ketiga.
Semoga acara ini makin menarik, makin banyak penontonnya. Happy anniversary yang ketiga buat The East. Semoga di usianya yang ketiga ini ceritanya The East makin asik, dan semoga kedepannya akan ada kesempatan buat meet and greet dengan semua pemain The East.